bahwa makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna itu tentu menjadi asupan bagi anak-anak, asupan bagi orang-orang yang membutuhkan agar tubuh menjadi sehat dan kuat seperti itu. Ya, makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna, dibalik bisa menjadikan tubuh kita sehat, tentunya juga akan berpengaruh pada otak kita atau akal kita yang itu membutuhkan asupan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Chandra, kabarnya sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Kalau Mas Firdaus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Oke Bang Chandra, kembali lagi di podcast Meja Laki-Laki, podcast yang membahas terkait dengan pengalaman kehidupan, cerita, atau apapun itu dari sudut pandang laki-laki. Ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas salah satu topik yang lagi rame di masyarakat. Belakangan ini memang lagi rame. Itu salah satu topik yang cukup ini ya, menjadi dikatakan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat, karena ini merupakan program pemerintah yang berkenaan dengan salah satu proyek besar di pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini merupakan proyek besar ya, atau istilahnya program unggulan dari Pak Presiden. Iya, ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Prabowo dan wakilnya Raka Buming Raka. Oke Bang Chandra, terkait dengan makan bergizi gratis nih, sebelum kita masuk pada pembahasan program unggulan tersebut, mungkin kita bisa jelaskan dulu nih ya, Bang Chandra mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa yang dimaksud dengan makanan bergizi. Nah, kalau dikatakan makanan bergizi itu sebenarnya kan kita sudah pernah diajarkan ya di masa kecil, di sekolah, waktu SD, bahkan SMP juga diperjelas kembali bahwa makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna itu tentu menjadi asupan bagi anak-anak, asupan bagi orang-orang yang membutuhkan agar tubuh menjadi sehat dan kuat seperti itu. Bukan hanya tubuh Bang, tapi itu juga sangat berpengaruh terhadap kecerdasan kita nih. Karena makanan bergizi itu 4 sehat 5 sempurna, dibalik bisa menjadikan tubuh kita sehat, tentunya juga akan berpengaruh pada otak kita atau akal kita yang itu membutuhkan asupan dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Kalau menurut Mas Firdaus nih, dari tadi kan dikatakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita bisa ngambil sedikit contoh, menurut Mas Firdaus ini makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa sih contohnya? Misalnya kayak makanan pokok itu seperti nasi, gandum dan sebagainya. Bang, makan 4 sehat 5 sempurna ini 4 sehat 5 sempurna. Apa saja sih komponennya? Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini adalah bisa berupa nasi, gandum, atau apapun itu yang dinamakan makanan pokok di suatu daerah. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan lauk pauk. Lauk pauk ini bisa daging atau apapun itu yang mengandung protein. Ya tentunya ini bisa dijadikan sebagai lauk. Kemudian yang ketiga itu ada sayur mayur, dan keempat ada buah-buahan yang mengandung banyak vitamin, dan terakhir adalah susu. Makanya ketika kita melihat menu-menu yang disodorkan kepada orang-orang atau yang mendapatkan program ini, sasaran yang mendapatkan program ini, kita melihat bahwasannya menu-menunya adalah yang terkandung 5 ini ya Bang, 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, kalau menurut saya juga saya setuju dengan hal itu. Tapi kalau melihat sekarang itu bahwa makanan 4 sehat 5 sempurna itu kan lebih fokus kepada programnya sebenarnya. Programnya. Karena saya setuju dengan program ini bahwa makanan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Kalau menurut Mas Firdaus sendiri bagaimana dengan makanan bergizi? Kalau bisa kita lompat ke sana ya, makanan bergizi yang akan diterapkan oleh Bapak Prabowo dan pemerintahan saat ini. Bang, program ini itu sangat tentunya
program yang menjadi program unggulan itu tentunya bisa menjadi pusat perhatian ya, baik masyarakat Indonesia ataupun awak media. Nah, ketika kita melihat responsibility itu tentunya berbeda-beda. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang puas, ada yang juga yang tidak puas. Kalau kita pribadi melihat program ini adalah program yang sangat bagus dan perlu kita dukung ya. Ketika kita menyadari bahwasannya program itu bagus, ya yuk bersama-sama kita dukung. Mungkin dari Bang Chandra ada pendapat lain? Ya, sebelum berangkat ke situ coba kita flashback bahwa makanan bergizi gratis ini sebenarnya di negara-negara lain juga ada sebenarnya. Bukan Indonesia yang pertama ya? Bukan. Bahkan mereka itu di tahun 1900-an itu telah menerapkan makan bergizi gratis. Seperti Amerika yang disebutkan National School Lunch Program, seperti India The Midday Meal Scheme, dan banyak-banyak negara yang lain seperti itu. Yang kalau menurut yang saya baca, ada beberapa artikel yang saya baca itu menyampaikan bahwa rujukan Indonesia menjadi menerapkan program makan siang gratis ini yaitu negara Swedia. Karena Indonesia sempat melaksanakan studi banding ke sana bagaimana penerapan mereka untuk makan bergizi gratis ini. Nah, dari sana Indonesia ingin istilahnya belajarlah ke Swedia itu untuk penerapan makan bergizi gratis, karena Swedia itu telah menerapkan di tahun 1900-an makan bergizi gratis ini, seperti itu. Oke Bang, ketika kita melihat ini merupakan mega proyek dari Pak Presiden ya, tentunya suatu program tidak mungkin dong Presiden yang turun tangan langsung ya. Iya, benar. Pasti ada penanggung jawabnya nih. Tentu. Siapa Bang kira-kira penanggung jawabnya tuh? Kalau dikatakan semua harus mendukung. Karena Presiden atau Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini menjadi program unggulan untuk Kabinet Merah Putih. Karena beliau menyampaikan juga apabila ada yang tidak mendukung atau yang tidak support seperti itu, silahkan keluar dari pemerintahan. Seperti itu. Seperti itu ultimatum dari Pak Presiden ya. Saking seriusnya mendukung untuk program besar ini. Itu disampaikan beliau ketika pidato. Nanti bisa kita coba lihat kembali pidatonya seperti apa. Nah, muncullah peraturan nomor 83 tahun 2004 tentang pengadaan makan bergizi gratis ini. Jadi siapa sih yang sebenarnya ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini, yaitu Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional tentu menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian BPOM, BPOM, dan kementerian-kementerian lainnya. Bahkan itu daerah juga itu dilibatkan untuk andil dalam kesuksesan program ini. Seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau dalam program ini itu kan menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Jadi tanggung jawab kita semua karena sudah besar anggaran yang dikeluarkan untuk program ini. Makan bergizi gratis ini. Nah, kalau menurut Mas Firdaus sendiri, kalau gimana agar makanan bergizi gratis ini tepat sasaran? Kalau menurut Mas Firdaus, bagaimana? Bang Chandra, ketika kita melihat pertanyaannya, itu memang ini merupakan program yang baru ya. Program baru dalam negara kita, yaitu memberikan makan bergizi gratis kepada pihak-pihak yang memang menjadi sasaran untuk menerimanya. Nah, sebenarnya Bang, ketika kita melihat bagaimana sih caranya kita bisa mensukseskan program ini gitu kan? Sebenarnya bukan hanya ide yang bisa mensukseskan program tersebut, melainkan yang pertama adalah perencanaan yang matang, kemudian yang kedua ada pengaplikasiannya, pelaksanaannya, dan ketiga itu tentunya dengan pengawasan yang tepat dari pihak-pihak tertentu. Nah, makanya tadi Pak Presiden itu menunjuk penanggung jawab Badan Gizi Nasional itu untuk membantu Pak Presiden mengawasi berjalannya program ini. Bang. Nah, ketika kita melihat apa sih hubungannya makanan bergizi
ya dengan program besar ini. Tentunya Pak Presiden beranggapan menerapkan program ini untuk apa nih misalnya? Untuk menjadikan bangsa kita sehat atau untuk mencerdaskan bangsa-bangsa kita. Nah, Pak Presiden itu beliau melaksanakan program ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Bang. Nah, ketika kita melihat apakah apa ada hubungannya nih makan bergizi dengan kecerdasan otak. Nah, sebagaimana yang tadi Bang Chandra sampaikan, tentunya sangat berpengaruh karena memang di negara-negara maju pun itu sudah menerapkan yang namanya program makan bergizi gratis. Kayak misalnya riset ini ditentukan dengan data, by data ya. Kayak tadi kan mengapa Indonesia study banding ke Swedia? Ya, karena tentunya ini juga sangat berpengaruh untuk kecerdasan anak-anak kita atau sasaran siapapun yang menerima program makan bergizi gratis ini. Iya. Karena saya sambung ya, Mas. Oke, Bang. Saya sambung bahwa sasaran yang menjadi sasaran makan bergizi gratis ini menurut undang-undang itu ada 4 sebenarnya. Oke. Yang pertama itu peserta didik. Peserta didik itu mulai dari PAUD. Dari PAUD itu yang terkecil sekali ya? Yang terkecil atau yang paling bawah. Ada SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai itu ke pesantren seperti itu. Itu menjadi salah satu sasaran. Yang kedua itu balita, bawah 5 tahun, artinya anak-anak atau yang masih di bawah 5 tahun. Yang ketiga itu ada ibu hamil. Karena ibu hamil juga harus disupport dengan makanan-makanan yang bergizi seperti itu agar kelancaran dalam janinnya dan kelancaran dalam persalinan di kemudian harinya. Selanjutnya itu ada ibu menyusui, karena ibu menyusui itu juga harus dikatakannya itu harus sangat memerlukan itu ya. Bayinya itu membutuhkan ASI yang sehat lah, bagus istilahnya yang baik ya Bang ya. Produksi ASINya itu nanti kan bagus sehingga akan disalurkan ke bayinya seperti itu. Jadi semua itu menjadi sasaran sebenarnya dari program makan bergizi gratis ini seperti itu. Karena mengingat Indonesia yang bisa dikatakan ya masih banyak kesenjangan sosial, mulai dari ada yang masih dikatakan tradisional banget, ada yang sudah di level atas seperti itu kan, itu menjadi semua harus rata bahwa semua anak Indonesia itu berhak merasakan makan bergizi makanan gitu Bang bergizi seperti itu. Bukan hanya anak Indonesia tapi seluruh elemen gitu kan, bukan hanya anak-anak tapi justru ibu-ibu juga kan yang baik yang lagi hamil ataupun yang sedang menyusui. Ya, seperti itu. Oke Bang. Terkait dengan mekanisme makan bergizi gratis ini, itu berdasarkan riset yang dijelaskan oleh salah satu guru besar yang ada di Tsinghua University Beijing, Cina itu. Beliau adalah salah satu yang memberikan riset program ini nih Bang. Ya, jadi beliau salah satu guru besar asal Indonesia, orang Medan juga Bang. Orang Medan, beliau menjadi guru besar di Tsinghua University Cina itu menerapkan atau meneliti bahwasannya mekanisme makan bergizi gratis ini itu sangat berpengaruh pertama untuk kehadiran. Ya, untuk kehadiran, makanya di negara-negara maju itu siswa sangat bersemangat hadir, tentunya di samping untuk belajar dan ada makan bergizi gratis juga nih. Tentunya maka ini juga bisa menjadi gambaran ya untuk pemerintah kita bisa menyiapkan menu-menu makan bergizi gratis ini yang bisa menarik siswa-siswa untuk jadi tetap bisa dikatakan semangat bahwa anak-anak itu datang untuk semangat bersekolah karena ada makan bergizi dan itu pun gratis ya Bang. Benar. Setuju sih kalau bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua mekanismenya adalah 20% kalori yang masuk ke tubuh kita itu sangat berpengaruh digunakan untuk kecerdasan itu Bang. Makanya kenapa makanan bergizi itu di samping baik untuk kesehatan tubuh kita itu juga berdampak baik untuk kecerdasan kita semuanya nih Bang. Iya. Saya setuju sih sebenarnya apa yang dikatakan program ini ya. Saya mendukung banget dengan program
terlepas dari anggarannya dari mana. Karena kita cuma fokus kepada makan bergizi gratisnya ini untuk anak-anak atau sasaran-sasaran yang dituju seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Firdaus itu kan lagi banyak nih kontradiksi di masyarakat bahwa makanan bergizi gratis itu katanya ada yang sempat keracunan, ada yang itu sempat viral videonya. Makanya Pak Presiden langsung turun tangan tuh, Bang. Benar. Ada yang katanya ayamnya cuma sejempol. Oh gitu Nah, itu kan sebagai kekurangan, bisa dikatakan kekurangan atau bisa dikatakan sebagai hal-hal yang negatif, tapi nggak perlu maksudnya mencuat. Tapi memang karena ini program disorotin, jadi kan apalagi ditambah dengan kecepatan transformasi digital sosial media ya. Jadi beritanya itu kemana-mana. Nah, jadi menurut Mas Firdaus ini agar menjadi tidak terjadi seperti itu. Kalau menurut Mas Firdaus gimana sih penanggulangan agar semua ini lancar seperti itu? Tentunya Bang, ya sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal, itu kesuksesan program ini bukan hanya berdasarkan ide semata, ya, melainkan harus terjalan di antaranya perencanaan yang matang, kemudian pelaksanaannya bagaimana, dan selanjutnya adalah pengawasan yang tentunya harus maksimal nih, ya. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, maka tentunya pengawasan harus lebih ditingkatkan. Kayak misalkan harus lebih ketat atau lebih teliti lagi dalam memilih vendor nih, ya, dalam memilih vendor yang mendistribusikan makan bergizi gratis tersebut. Kemudian Bang, berkaitan dengan kesuksesan program ini, tentunya pasti banyak kontradiksi, ya. Ada dari mereka yang mendukung program ini, ada juga yang tidak, gitu kan. Bahkan ketika sudah disimulasikan, ada yang merasa puas, ada juga yang tidak, gitu kan. Namun kita bertanya, mana sih yang benar dari semuanya, gitu kan? Tentunya mereka semua benar, ya. Mereka yang merasakan kemaksimalan dari pendistribusian makan bergizi gratis tersebut, maka dia merasa puas, ya. Berbeda halnya seperti dengan yang merasakan keracunan tersebut. Nah, dia merasakan ketidakpuasan dari program ini. Mengapa demikian? Mungkin bisa dikoreksi lagi dalam pemilihan vendornya. Iya, benar. Ya, Bang, ya. Seperti yang terjadi di SD salah satu SD ya. Yang sempat keracunan kisaran 30 sampai 40 siswa. Itu ternyata unik sebenarnya. Gitu, Bang? Iya, uniknya itu bahwa ayamnya itu tidak matang. Artinya proteinnya itu yang dimasak itu tidak matang. Menurut info yang beredar itu seperti itu. Jadi setelah dimarinasi, ayamnya itu dimasak gitu, tapi tidak matang. Dan itu menjadi santapan bagi anak-anak. Ya, akhirnya keracunan mereka ya. Akhirnya keracunan seperti itu. Ya, kembali lagi sih sebenarnya pengawasan yang harus lebih ekstra. Apalagi ini kan untuk anak-anak. Anak-anak itu kan lebih cenderung kayak seperti yang tidak mereka makan-makan aja gitu. Beda kayak kita sebagai orang dewasa, pasti kita teliti apa yang kita makan gitu ya. Kalau kita udah nggak enak, biasanya kan kita bisa nolak gitu. Tapi kan ini program pemerintah yang menurut mereka ya bagus gitu kan. Pasti akan support kepada tubuh mereka. Tapi kan terjadi kayak gini kan itu di luar kendali lah, bisa dikatakan itu human error-nya seperti itu. Di luar prediksi, Bang. Di luar prediksi. Tapi dengan ada makanan gizi gratis ini sebenarnya membangkitkan atau mensupport bahwa menambahkan gizi baik bagi anak-anak bangsa tadi seperti itu. Bang. Ini ada sedikit pertanyaan nih buat Bang Chandra ya sebelum kita closing. Siap. Jadi ketika kita melihat asal-usul adanya program makan bergizi gratis ini, kan tadi Bang Chandra sempat menyampaikan bahwasannya Indonesia itu studi banding ke negara maju, di antara Swedia atau mungkin berkaca kepada negara-negara maju yang lainnya, ya seperti Amerika Serikat, kemudian India atau Australia. Nah, Bang, ketika kita melihat ya alasan diadakannya program makan bergizi gratis ini itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nih, Bang. Nah, mungkin dari negara-negara maju tersebut itu pendidikan mereka sudah bagus di sana, ya pendidikan mereka sudah menjadi istilahnya acuan ya bagi negara-negara berkembang lainnya. Nah, jadi Bang, ketika kita melihat apa sih yang harus menjadi skala prioritas, apakah kita memperbaiki pendidikan kita dulu? Mungkin itu pandangan bagi mereka yang
kontra dengan program ini ya Bang ya. Tapi menurut Bang Chandra bagaimana nih? Apakah kita harus memprioritaskan perbaikan pendidikan terlebih dahulu atau program makan bergizi gratis nih Bang? Kalau bisa dikatakan keduanya penting ya sebenarnya. Ya. Keduanya penting bahwa makan bergizi gratis dan salah satu tadi pembangunan pendidikan seperti itu. Oke. Kalau menurut saya kalau anggarannya cukup ya dua-duanya dijalankan. Bismillah Seperti itu. jalan dua-duanya ya. Ya jalannya seperti itulah. Tapi kan kita kalau dikatakan pilih salah satu sebenarnya ya harus tepat sasaran sebenarnya. Oke. Karena banyak sekarang itu kan yang anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran. Oke. Jadi bisa dikatakan apa ya? Kalau saya makan bergizi gratis ya sebenarnya. Meskipun nanti pembangunan terus bertahap seperti itu, tapi ini kan kalau makanan bergizi gratis itu kan nggak langsung gitu kita makan langsung cerdas kan nggak kayak gitu. Pasti ada fase-fasenya seperti bertahap seperti itu. Jadi menurut saya makan bergizi gratis bisa dimulai sekarang. Oke. Sejak sekarang nyambi atau sambil kita tingkatkan pembangunan, juga pendidikannya. terus berkembang seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, Bang Chandra, tidak terasa kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan makan bergizi gratis Iya, ini. benar. Ya, kita berdua sama-sama berpendapat bahwasannya makanan ini program ini adalah program yang bagus, ya, program yang sangat membantu sekali, khususnya bagi mereka-mereka yang selayaknya mendapatkan sasaran program makan bergizi gratis gitu ya Bang ya.